tidak berasal dari Allah. Kita ini sudah menjadi anak-anak Allah. Kita sudah dilahirkan oleh Allah. Walaupun tidak seperti kelahiran seorang bayi melalui ibu, tidak. Tapi kita karena kita percaya kepada Yesus. Seringkali kita ini terganggu oleh iblis, saudara. Ayat ini katakan di situ, ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk membinasakan perbuatan iblis yang mengajak kita tidak melakukan firman Allah, yang mengajak kita supaya kita tidak mempunyai pikiran dan perasaan seperti Kristus. Itu gunanya Yesus lahir. Itu gunanya darah Yesus itu tercurah untuk kita semua, saudara. Ya. Kalau kita mengasihi saudara kita, itu harusnya kita yakin bahwa Yesus itu juga sudah mengasihi saudara. Amin, saudara. Kalau kita itu ingat Tuhan sudah mengasihi kita, maka saya percaya saudara dan saya akan bisa mengasihi sesama kita. Bahkan kalau perlu kita menyerahkan nyawa kita untuk mereka. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari, ya tolong bacakan ya. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, ini ya, jadi Tuhan ingin supaya kita mempraktekkan ajaran Yesus, di mana Yesus sudah tercurah darahnya, dia sudah menyerahkan nyawanya untuk saudara sekalian. Sekarang kita juga harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dikatakan di sini, ya. Jadi kita pun wajib. Nah ini loh saudara, wajib. Sudah sekalian ngerti artinya wajib? Apa wajib itu? Harus dilakukan. Ya, ada lagu itu namanya lagu wajib. Artinya harus dinyanyikan. Ya, kayak Indonesia Raya, ya kayak Padamu Negeri, itu kan lagu-lagu wajib yang tidak boleh dirubah. Nah kita juga begitu. Kita itu diwajibkan untuk menyerahkan nyawa. Bukan dengan perkataan. Ya. Bukan itu. Firman Allah katakan di sini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, kita punya makanan, lalu saudara kita itu kekurangan, apakah kita harus memberi? Iya. Ya, jangankan nyawa. Kadang-kadang kita itu berkorban saja sukar. Ya, jangankan nyawa, saudara. Ya, kadang-kadang kan kalau kita itu punya makanan gitu, teman kita dilongok, jaluk ngono sungkan. Ya, lalu apa kita bilang? Waduh, ini mesti nyedak aku harus jaluk. Ditelike malahan makanan. Enggak begitu. Jangankan nyawa, harus nyawa. Jangankan itu sekarang nyawa itu harus kita serahkan kok.
ngurangi mati dewi iki kanggo supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Saudara, ya, saya itu belajar begitu saya sekalian, walaupun saya kurang bisa itu. Ya. Kalau ada orang yang minta tolong, ya, Umanang, tolong Umanang, ya, saya akan tolong itu. Ya. Maka kadang tante bilang, wis bengi wis. Tetapi kalau saya masih bisa lakukan, saudara, itu harus saya lakukan. Ya, pernah suatu saat saya ini khotbah, sekalian, khotbah. Sudah, kalau memang perlu didoakan jam berapa saja, selagi saya bisa mendengar telepon itu saya akan datang. Dah, pulang dari kebaktian di Kalibuyuan, saya pulang itu jam 12 malam itu jemaat telepon. Oh mana? Waduh, ada apa ini? Tolong Om, kesini Om, ini sangat sakit sekali. Tak lihat ini jam 12 ini. Tapi tadi saya habis khotbah untuk siap. Ya sudah, saya datang sudah. Saya malam-malam sudah sekalian. Ya, malam-malam saya datang ke situ. Saudara, jadi itu yang harus kita lakukan. Ya. Kita harus belajar untuk berani ke situ. Sebagai bukti kita itu adalah anak Allah. Kalau hanya korban tenaga, saya rasa enggak masalah sudah sekalian. Ya. Kalau kita hanya korban masalah uang, enggak masalah. Ya, kita harus belajar ini. Apalagi kalau yang kita layani itu saudara kita. Ya. Apalagi kalau kita layani orang tua kita, harus kita belajar ke situ. Buktikan bahwa saudara sekalian ini adalah anak-anak Allah. Sebab kalau tidak, maka kita bukan anak Allah. Sebab firman Allah katakan di sini, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Setiap orang yang tidak berbuat firman Allah, karena firman Allah itu kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Dari firman Allah ini dibuktikan dengan mengasihi saudara kita. Saudara, ya, itu bukti. Ajaran Kristus itu yang terkenal adalah ajaran kasih, saudara. Tidak ada ajaran lain seperti ajaran Kristus itu. Kalau ajaran lain katakan, nek kamu itu ditempeleng, ya ganti nempeleng. Kalau kamu dicaci maki, ganti caci maki. Firman Allah memang begitu dalam terjemahan, dalam hukum Taurat itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya, kalau saudara sekalian ditempeleng, ya ganti nempeleng. Tapi ajaran Kristus tidak. Ajaran Kristus itu kalau kita ditampar pipi kanan kita, terus apa? Apa? Berikan pipi kirimu. Saudara, ya, jangan kalau kamu dicium pipi kirimu, berikan pipi kananmu, bukan begitu. Ya, kalau sama istri sih tidak masalah, tapi kalau pacaran, katanya firman Allah loh, firman Allah katakan itu, kalau kamu tuh dicium pipi kirimu. Tidak. Kita menunjukkan kasih, saudara. Iya, ya. Itu buktikan, saudara. Saya ingin melihat bagaimana proses pembuktian kita ini sebagai jemaat-jemaat Tuhan di sini membuktikan bagaimana kasih itu ada pada saudara. Saudara, nanti pasti orang-orang berkata, waduh, di Bandung Kristen ini Ristani kok yang menunggu itu. Saudara, iya. Ya. Ajaran Kristus itu begitu lupa, saudara. Bahkan ajaran Kristus, kalau saudaramu itu minta bajumu, berikan jubah
jubahmu. Kalau kamu itu diminta berjalan 1 kilo, berjalanlah 2 kilo. Itu ajaran Kristus sangat luar biasa. Saudara. Nah ini mari kita buktikan. Saudara, supaya hidup kita ini benar-benar bisa bersukacita di dalam Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama baik diri dan kita sama-sama berdoa kepada Tuhan sekalian. Haleluya. Dan nyanyikan pujian mengasihi lebih sungguh.